Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang elemen jurnalisme pada mata kuliah jurnalistik online untuk mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam semester 5. Bagaimana sebuah konten online bisa disebut sebagai produk jurnalistik online? Jadi, sebuah konten online bisa disebut sebagai produk jurnalistik online ketika dia memiliki elemen jurnalisme pada konten tersebut. Ketika konten tersebut tidak memiliki elemen jurnalisme, maka konten tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai produk jurnalistik. Nah, elemen apa saja yang perlu ada pada sebuah konten jika konten itu ingin disebut sebagai produk jurnalistik online? Ada 9 elemen jurnalisme yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang nanti memang diharapkan oleh jurusan ini menjadi seorang jurnalis. Nah, 9 elemen ini dikeluarkan oleh Bill Kovac dan Tom Rosenstiel. Dan pada perkembangannya kemudian elemen ini ditambah satu lagi, makanya tertulis di situ 9 plus 1. Satu di situ adalah elemen yang dikeluarkan karena merespon perkembangan teknologi informasi saat ini. Di 9 itu pada prinsipnya adalah ketika iklim media masih bersifat konvensional. Nah, satu itu merespon eh, dunia online atau dunia digital sekarang. Meski begitu, 9 elemen jurnalisme ini tetap relevan untuk diterapkan karena ini merupakan buku babon atau teori babon atau teori utama. Tidak hanya untuk ilmu komunikasi yang konsentrasinya jurnalistik, tapi juga untuk banyak jurnalis di dunia maupun media massa di seluruh dunia. Nah, elemen pertama yang perlu diketahui adalah elemen mencari kebenaran fungsional. Jadi media atau jurnalis itu tidak diharuskan mencari kebenaran absolut atau kebenaran eh, filosofis gitu. Jadi yang diperlukan hanya apa yang diperlukan publik pada suatu informasi, nah itu yang disajikan oleh media. Tidak perlu sampai eh, mendalam sekali sampai kemudian publik tidak mengerti apa yang diberitakan. Jadi yang utama adalah fungsinya berita itu tersampaikan dengan baik ke publik. Lalu yang selanjutnya, elemen selanjutnya itu verifikasi. Verifikasi adalah elemen penting yang menyebabkan atau membuat suatu informasi itu bisa disebut sebagai informasi gosip atau berita. Nah, ketika tidak ada aspek atau elemen verifikasi, maka suatu informasi tidak bisa disebut sebagai berita, tapi hanya sebagai gosip. Nah, elemen selanjutnya adalah loyal. Loyal ini menunjukkan bahwa media itu justru harus berpihak. Keberpihakan artinya tidak netral. Keberpihakan itu pada publik, keberpihakan itu terhadap masyarakat. Lalu sebaliknya, media itu harus loyal terhadap masyarakat, tapi juga harus kritis terhadap elemen-elemen kekuasaan atau elemen-elemen yang dominan atau elemen-elemen yang mayoritas, biar yang mayoritas tidak merasa powerful sehingga apa namanya berlaku sesuka hati dan yang lemah atau dalam hal ini publik itu tidak merasa putus asa sehingga struktur sosial bisa berjalan dengan baik. Nah, ini tugas media dan jurnalis yang dimasukkan pada elemen jurnalisme. Lalu selanjutnya adalah independen. Independen itu media berarti tidak boleh berkepentingan terhadap hal yang sedang diliput hanya karena mentang-mentang kenal dengan pihak yang diliput, terus ya pihak yang dikenal itu sedang mengalami skandal misalnya, tidak boleh kalau kemudian media atau wartawan itu menarik diri untuk memberitakan hal-hal baiknya saja. Jadi harus tetap ada unsur watchdog-nya, meskipun itu pihak yang punya kaitan. Lalu yang selanjutnya, media atau jurnalis juga harus menyediakan forum publik. Untuk apa? Untuk biar media atau jurnalis itu eh, transparan terhadap ini publik. Jadi punya tingkat kepercayaan tinggi terhadap publik. Jadi media harus menunjukkan dia berafiliasi dengan siapa, dia didanai oleh siapa. Itu pada prinsipnya elemen jurnalisme berita itu mengharuskan media itu punya elemen itu. Jadi eh, terbuka terhadap kritik, terbuka terhadap argumentasi publik, sehingga publik tidak merasa bahwa media itu hanya bersifat apa namanya corong saja, tapi juga bisa diajak dialog. Lalu selanjutnya, tugas media dan jurnalis itu adalah mengentertain berita, terutama berita-berita yang memuat hal-hal yang punya urgensi atau kebutuhan yang sangat tinggi. Tidak boleh itu jurnalis hanya menyertakan atau memberitakan suatu informasi
ala kadarnya. Harus entertain. Kenapa? Biar masyarakat itu bisa tertarik untuk melihat atau membaca berita-berita penting. Karena ada banyak hal-hal penting yang tidak di-entertain sehingga masyarakat tidak peduli, lalu terjadi kekacauan. Jadi ini salah satu elemen yang harus dijalankan oleh seorang jurnalis atau media. Lalu selanjutnya komprehensif dan proporsional. Tentu saja berita harus disampaikan secara menyeluruh, tidak boleh terpotong di tengah-tengah, dan proporsional artinya berita tidak boleh diberitakan atau diceritakan dengan proporsi yang berlebihan, berhari-hari atau berbulan-bulan tetap isu itu saja itu tidak diperkenankan. Harus ada batasan yang cukup. Lalu selanjutnya, wartawan atau jurnalis itu diharuskan mengikuti hati nuraninya sendiri. Wartawan itu atau jurnalis atau media itu diperkenankan untuk menunjukkan sisi-sisi emosional dari uh, media atau jurnalis. Biar apa? Biar masyarakat itu juga bisa melihat bahwa suatu konten itu tidak statis atau tidak apa namanya, tidak jauh dari mereka karena punya kedekatan emosional secara manusiawi. Makanya di dalam produk-produk media itu kita mengenal istilah produk-produk features ya, artinya produk-produk yang tidak hanya memberikan informasi, tapi juga menularkan emosi. Fungsinya apa? Fungsinya biar eh, suatu kebenaran atau suatu informasi itu bisa diterima secara emosional. Karena ketika suatu informasi itu diterima secara emosional, biasanya itu lebih mudah diingat atau lebih di di apa namanya diingat dengan memori yang cukup lama di di masyarakat gitu. Lalu yang selanjutnya ini plus satunya. Jadi yang sebelumnya tadi 9 itu adalah elemen jurnalisme yang dilahirkan atau dikeluarkan oleh Wilco Fakta dan Thomson Steele itu sebelum era digital. Nah, ini yang terakhir ini yang sudah era digital ditambahkan satu lagi, yaitu hak datang jawab publik terhadap jurnalis. Jadi, Tom Rasensiel dan Bill Kovac itu melihat bahwa elemen jurnalisme ini harus ditambahkan bagaimana masyarakat itu juga harus terlibat pada produk jurnalisme. Karena apa? Karena di era sekarang itu semua orang sudah bisa bikin konten medianya masing-masing. Meskipun tidak bisa dikategorikan media itu media jurnalistik ya. Cuma konten media online itu masyarakat bisa, semua dari kita bisa. Netizen itu sudah cukup mampu untuk membuat tidak hanya dalam bentuk tulisan, tapi audio visual, audio virtual, visual, infografis, segala macam itu bahkan dengan perkembangan artificial intelligence itu lebih memungkinkan lagi. Sehingga bagi Bill Kovac dan Tom Berners-Lee, hak dan tanggung jawab publik terhadap jurnalis juga ada. Jadi publik itu juga punya andil terhadap karya jurnalistik pada akhirnya. Minimal netizen atau publik itu bisa jadi eh, apa namanya pasukan pertama jurnalis untuk mencari suatu informasi. Karena biasanya informasi tidak muncul tiba-tiba di lapangan, tapi tiba-tiba bisa muncul di media sosial. Lalu mengenai hal yang bisa kita kaitkan dengan prinsip moderasi beragama, terutama bagi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, bahwa prinsip moderasi beragama itu sebenarnya beberapa poinnya itu linear dengan elemen jurnalisme ya. Misalnya dalam hal ini saya mengutip dari Profesor Quraisyihab, ada keadilan, keseimbangan, toleransi. Keadilan tentu saja media tidak diharuskan netral, tapi diharuskan adil. Itu hal yang cukup penting karena selama ini sering disalah kaprai bahwa media itu harus netral. Tidak, media harus adil. Adil itu tidak harus netral. Lalu selanjutnya keseimbangan, media harus cover both side ya. Artinya harus mendengarkan dari dua sisi atau dua kubu. Itu adalah bentuk keseimbangan meskipun cover both side ini tidak boleh dimaknai secara semu. Artinya 50-50 tidak boleh seperti itu. Karena harus dilihat struktur siapa yang lebih berkuasa dan struktur siapa yang lebih lemah. Pada proporsi itu media harus punya pertimbangan untuk mana yang 60, mana yang 40, atau mana yang 70, yang mana 30. Yang berikutnya toleransi. Pada prinsipnya media tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian. Karena ujaran kebencian itu sudah jelas dia tidak punya elemen verifikasi. Jelas tidak punya elemen nurani. Jelas tidak punya elemen kebenaran fungsional. Nah, artinya dalam hal ini media juga harus menjunjung toleransi, tidak boleh mengadu domba. Karena adu domba itu biasanya terjadi karena tidak adanya faktor atau elemen verifikasi atau tidak adanya faktor eh, mencari kebenaran. Oke, untuk selanjutnya, biar teman-teman yang mendengarkan materi ini cukup paham dan semakin paham, maka saya ada 3 tugas yang perlu dikerjakan oleh teman-teman semua. Yang pertama,
cari 3 contoh berita di media online yang menerapkan elemen jurnalisme, cari 3 contoh konten media online yang tidak menerapkan elemen jurnalisme, dan cari 1 contoh berita di media online yang mengusung prinsip moderasi beragama. Demikian saya kira sudah cukup. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.